Halo Sobat Raftel Sport. Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita, tempat di mana sepak bola dibahas setajam pisau lipat dan sedalam samudra. Piala Dunia 2026 terus menghadirkan kejutan gila yang bikin kita semua geleng-geleng kepala. Siapa sangka? Raksasa Eropa, sang mesin turnamen yang konon tak terhentikan, Der Panzer Jerman, harus tertunduk malu di hadapan wakil Amerika Selatan. Ya, kalian tidak salah dengar, Sobat Raftel. Timnas Jerman dipermalukan oleh Ekuador dengan skor tipis, namun sangat menyakitkan, 2-1 di laga pamungkas Grup E. Ini bukan sekadar kekalahan biasa. Ini adalah sebuah tamparan keras di wajah skuad asuhan Julian Nagelsmann. Memang betul, meskipun kalah, Jerman tetap melenggang santai sebagai juara grup dengan 6 poin dari 2 kemenangan krusial sebelumnya. Namun, hasil minor di New York New Jersey Stadium ini meninggalkan noda hitam yang memicu tanda tanya besar menjelang babak 32 besar. Di sisi lain, bagi Latri Ekuador, kemenangan epik ini bak keajaiban dari langit, membuka lebar kans mereka untuk lolos ke fase gugur melalui jalur peringkat 3 terbaik dengan koleksi 4 poin. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dengan timnas Jerman? Mengapa tim bertabur bintang sekelas Der Panzer bisa dipecundangi oleh skuad asuhan Sebastian Becacec? Mari kita bedah tuntas di video kali ini. Pastikan kalian sudah subscribe Raftel Sport dan nyalakan loncengnya, karena kita akan bongkar habis semua alasannya. Sobat Raftel, kalau kita melihat 5 menit pertama pertandingan, siapapun pasti berpikir Jerman akan mencetak pesta gol. Pertandingan baru berjalan 2 menit, dan boom! Leroy Sané sukses merobek jala gawang Hernan Galíndez. Berawal dari skema serangan kilat, Sané tanpa ampun melepaskan tembakan mematikan yang membawa Jerman unggul 1-0. Saat itu, seluruh dunia mengira Ekuador akan jadi bulan-bulanan. Skuad Jerman terlihat begitu dominan, menguasai bola seolah-olah pertandingan ini hanyalah sesi latihan ringan di hari Minggu. Namun, disinilah letak bencana itu bermula. Keunggulan super cepat ini justru menjadi bumerang beracun. Pemain Jerman mendadak diselimuti rasa overconfidence alias terlalu percaya diri yang luar biasa. Mereka lupa bahwa lawan yang mereka hadapi adalah tim Amerika Selatan yang sedang bertaruh nyawa untuk bertahan di turnamen. Kesenangan Jerman nyatanya tak bertahan lama. Hanya butuh 7 menit bagi Ekuador untuk merusak euforia tersebut. Tepat di menit ke-9, kelengahan fatal terjadi. Pedro Veit berhasil merebut bola di lini tengah memanfaatkan keteledoran lini tengah Jerman. Dengan visi yang tajam, bola dialirkan ke Nilson Angulo yang berdiri cukup bebas. Melalui tendangan kaki kanan yang sangat keras dari luar kotak penalti, Angulo menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Gol ini adalah bukti nyata betapa rapuhnya transisi bertahan Jerman di laga ini. Bek sekelas Jonathan Tah dan Antonio Rudiger tampak kebingungan menghadapi kecepatan dan agresivitas pressing dari lini serang Ekuador. Ekuador tak bermain menunggu, mereka bermain seperti sekelompok serigala kelaparan yang terus menekan pertahanan Der Panzer. Sejak gol balasan itu, momentum pertandingan bergeser drastis 180 derajat. Masuk ke babak kedua, Jerman mencoba menaikkan tempo. Julian Nagelsmann mulai panik dan sadar bahwa rotasi yang dia lakukan tidak berjalan sesuai rencana. Tapi ada satu momen krusial di awal babak kedua, tepatnya di menit ke-46, yang seakan menguras habis fokus para pemain Jerman. Saat itu, Kai Havertz dijatuhkan di dalam kotak penalti oleh tackle telat dari Joel Ordonez. Wasit awalnya tanpa ragu menunjuk titik putih. Harapan sempat kembali menyala. Namun, VAR mengintervensi. Setelah ditinjau ulang, ternyata sebelum momen Havertz, Leroy Sané sudah lebih dulu melakukan pelanggaran terhadap Veit dalam proses perebutan bola di lini tengah. Penalti dibatalkan. Keputusan krusial ini seolah meruntuhkan mental skuad Jerman. Kegagalan mendapatkan hadiah, penalti ini membuat ritme permainan mereka semakin berantakan dan frustrasi mulai terlihat dari bahasa tubuh para pemain. Di saat Jerman terus menekan dengan sisa-sisa frustrasi mereka, lini belakang mereka terlalu maju dan meninggalkan ruang selebar lapangan parkir. Hal inilah yang sangat ditunggu oleh Ekuador. Di menit ke-77, malapetaka itu pun datang. Melalui serangan balik yang dieksekusi dengan sangat sempurna,
Moises Caicedo mengirim umpan terobosan magis kepada Kevin Rodriguez yang baru masuk sebagai pemain pengganti. Rodriguez berlari kencang, bahkan berhasil memaksa Manuel Neuer keluar dari sarangnya. Dengan cerdik, alih-alih egois menembak sendiri dari sudut sempit, bola diarahkan ke tengah kotak penalti di mana Gonzalo Plata sudah berdiri tak terkawal. Tanpa ampun, Plata menceploskan bola. Gol. 2-1 untuk Ekuador. MetLife Stadium bergemuruh, puluhan ribu pendukung Ekuador larut dalam tangis bahagia. Di sisa laga, Jerman tak mampu membalas, dan skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Nah, Sobat Raftel, sekarang mari kita masuk ke inti pembahasan. Jika kita bedah dari sisi taktik dan mentalitas, timnas Jerman memang pantas kalah di pertandingan ini. Ada 3 faktor utama yang jadi penyebab hancurnya Der Panzer. Pertama, kesombongan rotasi Julian Nagelsmann. Karena Jerman sudah mengunci 6 poin dan dipastikan lolos, Nagelsmann meremehkan lawan dengan melakukan rotasi nanggung. Keputusan paling fatal adalah mencadangkan Dennis Undav. Undav adalah nyawa serangan Jerman dengan koleksi 3 golnya di turnamen ini sebelum laga Ekuador. Memainkan Kai Havertz dan Felix Mecha sejak awal ternyata gagal menghadirkan ancaman konstan. Ketika Undav baru dimasukkan di menit ke-59, skema permainan Ekuador sudah terlanjur solid. Kedua, lini tengah yang lembek. Duet Alexander Pavlovic dan Felix Mecha gagal mengontrol tempo permainan. Pavlovic bahkan harus terkena kartu kuning di akhir babak pertama karena kewalahan meladeni kekuatan fisik dan mobilitas Moises Caicedo dan Alan Franco. Lini tengah Jerman kalah dalam duel-duel krusial yang membuat lini pertahanan mereka terus-menerus terekspos serangan balik cepat Ekuador. Ketiga, mentalitas sudah lolos. Ini yang paling berbahaya dalam turnamen sebesar Piala Dunia. Jerman bermain seolah-olah tidak ada yang dipertaruhkan. Intensitas berlari mereka jauh di bawah rata-rata. Sementara itu, 11 pemain Ekuador di atas lapangan berlari layaknya ini adalah hari terakhir di hidup mereka. Sepak bola bukan sekadar soal siapa yang punya rating FIFA lebih tinggi, tapi siapa yang paling punya fighting spirit di atas rumput hijau. Dan di laga ini, Ekuador membuktikan bahwa mental determinasi bisa mengalahkan arogansi sebuah nama besar. Kekalahan ini sejatinya menjadi alarm bahaya paling nyaring untuk Jerman. Jika mereka tampil loyo seperti ini di babak 32 besar, jangan harap mereka bisa berbicara banyak. Sementara untuk Ekuador, kemenangan bersejarah ini adalah bukti bahwa keajaiban selalu ada bagi mereka yang menolak untuk menyerah. Peluang mereka lolos sebagai peringkat 3 terbaik kini sangat terbuka lebar. Bagaimana menurut kalian, Sobat Raftel? Apakah kekalahan ini cuma strategi Jerman untuk simpan tenaga, atau memang murni kelemahan taktik Nagelsmann yang baru terbongkar? Coba tulis opini jujur kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton analisis tajam kita hari ini. Jangan lupa tekan tombol like kalau kalian suka dengan video ini, share ke teman-teman mabar kalian, dan pastinya subscribe Raftel Sport biar nggak ketinggalan update paling seru dari Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga.